Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, jamaah kajian Ahad pagi, rahimani wa rahimakumullah. Mugi Allah tansah paring panjenengan sedaya ugi kula kasih sayangnya, keridhaannya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mengizinkan panjenengan semuanya dan saya untuk bisa bertemu, berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu taman surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya di dunia ini. Allah pengen tahu, mana sih hambaku yang ia benar-benar pengen betul-betul pengen untuk nanti menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kalau majelis-majelis ilmu saja di dunia ini yang telah Allah gambarkan sebegitu manisnya, sebegitu indahnya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada seluruh hambanya yang beriman kepadanya, nanti bagaimana Bapak Ibu sekalian? Surga Allah yang sangat indah. Dari sini, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tak bosan-bosannya untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sedaya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki ketoke semangat insyaallah nggih. Insyaallah semangat nggih. Masih pagi Bapak Ibu nggih. Nek wayahe ngantuk mengki nggih. Nggih, walaupun salah satu barokah dari majelis ilmu niku nggih biasane napa? Ngantuk. Nggih pasti niku nggih. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan min." Jadi Allah itu memberikan rasa kantuk itu nggih, ngantuk niku nggih. Niku untuk rasa aman di dalam hati. Lho nggih. Nggih to jenengan mikirne mumet donya. Lah ini kan ten donya nggih to. Biasane kan ngoten. Mumet mikir akhirat napa mboten? Nate mboten. Nah niki nggih. Biasane kan kalau saya dan panjenengan ini kan masih derajatnya itu masih dalam koridor orang-orang yang memikirkan banyak tentang dunia. Biasanya mumet mikir dunia, ngerti-ngerti ngantuk bablas turu. Nah ini kan rasanya napa? Aman. Nggih. Keturun napa melih? Nggih ngoten. Nggih masyaallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dan panjenengan semuanya dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah bersama untuk mengkaji, nggih, mulai mendalami dan mendasari ilmu fikih saya dan panjenengan semuanya, nggih. Karena saya di sini juga sebagai santri, nggih. Bukan ustadz mboten. Dereng cocok dijeluk ustadz, santri mawon, nggih. Mas mawon, nggih. Jadi insyaallah untuk kajian Ahad pagi yang keempat, nggih. Walaupun nanti untuk perputarannya itu kemungkinan besar saya itu 2 bulan sekali Bapak Ibu sekalian, nggih. Kangen boleh, tapi ampun abot-abot, nggih. Nggih. Jadi kajian Ahad pagi yang keempat ini khusus insyaallah kita akan membahas bersama
salah satu kitab karya dari seorang ulama besar dari negeri Yaman. Nggih. Dari negeri Yaman, beliau lahir di kota Hadramaut. Beliau bernama Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang nama kitabnya adalah kitab Safinatun Najah. Arti Safinatun Najah apa Bapak Ibu sekalian? Safinah itu bahtera, kapal, perahu. Najah niku napa? Nyelamet nggih. Berarti artinya napa? Bahtera yang menyelamatkan setiap orang. Beliau menulis nama kitabnya adalah Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulah. Kitab bahtera yang menyelamatkan setiap orang dalam pembahasan tentang apa-apa yang diwajibkan kepada setiap hamba terhadap Rabb-Nya. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, insya Allah pembahasan yang pertama pada pagi hari ini akan saya singgung sedikit secara ringkas saja dari manaqib ataupun sejarah kehidupan dari seorang Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan di kota Hadramaut. Beliau meninggal pada tahun 1271 Hijriah. Pinten? 1271 Hijriah. Nah, beliau ini adalah terkenalnya adalah seorang yang faqih, seorang yang mendalami ilmu fikih. Tapi di sisi lain, seorang Imam Salim ini beliau juga adalah orang yang faham tentang kemiliteran. Jadi tidak hanya sisi agamanya kuat mboten, tapi dari sisi siasah kemudian dari sisi militer beliau sangat paham sekali. Bahkan ketika beliau masih hidup, beliau adalah seorang yang diamanahi sebagai penanggung jawab militer dari Daulah Al-Kathiriyah. Namanya ngoten nggih, Daulah Al-Kathiriyah di daerah Hadramaut sana. Yang dipimpin oleh sultannya, ngoten nggih, istilahnya adalah pimpinannya adalah sultan. Sultannya adalah Sultan Abdullah bin Muhsin. Jadi setiap Sultan Abdullah bin Muhsin ini mau melakukan suatu mungkin penyerangan kepada suatu daerah tertentu atau butuh dengan pertahanan tertentu, ngoten nggih. Beliau selalu meminta musyawarah pendapat dari Imam Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahullah ta'ala. Nah, bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika diminta oleh Sultan Abdullah Muhsin ini untuk membeli satu peralatan perang yang saat itu paling canggih, beliau itu sampai jauh-jauh ke Singapura, dari Yaman ke Singapura beli persenjataan tadi. Nah, suatu ketika Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair ini biasanya kan kalau ada apa-apa dimintai pendapat sama Sultan Abdullah bin Muhsin. Tapi suatu ketika pernah Sultan Abdullah bin Muhsin ini tidak meminta pendapat dari Syekh Salim untuk melakukan suatu hal. Dalam melakukan suatu hal, akhirnya nopo? Karena merasa bahwasanya kok ini tidak seperti biasanya, kok sepertinya muncul suatu hal yang itu rasa-rasanya seperti meremehkan saya. Bedanya pimpinan Islam dahulu dengan pimpinan Islam sekarang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dulu kalau ulamanya yang merasa diremehkan, ulamanya pergi.
Tapi kalau sekarang diremehkan pun yang penting ada ininya. Wah, ini kan nggih. Jenengan tahu sendiri seperti apa keadaannya. Nggih. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah taala, Syekh Salim bin Sumair ini pergi meninggalkan Daulah Al-Kathiriyah yang dipimpin oleh Sultan Abdullah bin Muhsin. Kemudian beliau pergi ke tanah Jawa. Nah ini ada sejarahnya kok bisa sampai tanah Jawa itu karena nopo penyebab nopo tadi. Karena beliau tidak dihormati lagi oleh Sultan Abdullah bin Muhsin, akhirnya beliau pergi meninggalkan Daulah Al-Kathiriyah tersebut. Dan kok perginya ke tanah Jawa kenapa? Karena memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanah Jawa itu dari sejak dulu, itu tanah Jawa itu bukan hanya pulau Jawa yang kita kenal saja, mboten. Sejarah dari diambilnya nama Ma'had Al-Jawi Al-Ilmi, yang panjenengan sekarang ada di sini, itu adalah diambil dari sejarah yang pernah tertulis. Bahwasannya setiap orang yang datang dari Asia Tenggara secara umumnya, yang mereka itu belajar pergi ke Jazirah Arab, maka semua orang yang dalam kriteria tadi, orang-orang Asia Tenggara yang berangkat ke sana untuk belajar, itu semuanya disebut dengan orang Jawi. Jadi bukan hanya tanah Jawa, pulau Jawa niki mboten. Tapi seluruh orang yang datang dari Asia Tenggara belajar ke sana, ke Jazirah Arab, semua dikategorikan dan disebut sebagai orang Jawi. Nah, setelah beliau sampai di tanah Jawa dan tepatnya di Indonesia, ternyata beliau niku qadarullah, Allah menakdirkan beliau meninggalnya di mana Bapak Ibu sekalian? Di Batawi. Disebutkan di dalam kitab beliau meninggal di Batawi. Kalau dulu dikatakan Batavia, ngoten nggih. Kalau sekarang Jakarta. Dan tepatnya ada yang mengatakan bahwasannya makam beliau itu ada yang mengatakan di daerah Senen, Jakarta Pusat. Nggih. Ada juga yang mengatakan di daerah Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Nggih. Jadi sebegitu dekatnya seorang Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair dengan kita. Bukan jauh di sana, bukan di negeri Yaman, beliau meninggal di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit dari gambaran ringkas tentang sejarah kehidupan dari muallif, dari penulis kitab ini, kitab Safinatun Najah. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya langsung kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab. Ngaten nggih insyaallah nggih. Karena insyaallah tadi seperti yang disampaikan oleh Abu Nadia, insyaallah untuk bagian saya ke depannya insyaallah akan ngaji kitab secara rutin. Nggih, mboten kajian secara umum tapi kajian kitab. Ngaten nggih insyaallah nggih. Kalau semisal panjenengan untuk ke depannya mau membeli kitab, boleh, monggo silahkan. Kitab yang terjemahan silahkan. Kitab yang bahasa Arab lebih baik, nanti kita terjemahkan satu persatu. Siap mboten kinten-kinten? Oh, nggih. Alhamdulillah untuk program ini untuk saya ngaji kitab bersama dengan masyarakat dan warga ini, untuk yang tadi dengan tata cara tadi, dengan metode tadi yang diterjemahkan satu persatu per kata, itu sudah saya jalankan alhamdulillah, salah satunya di TK Al-Irsyad dengan ibu-ibu gurunya. Jadi biasanya membahas tentang adab, tentang tazkiyah dan juga tentang fikih juga. Jadi kalau panjenengan semisal nanti pas kajian saya mau hadir dengan membawa kitab yang berbahasa Arab, insya Allah ada jalannya. Diterjemahkan satu persatu, membawa kitab, membawa pulpen, dicatat satu persatu, nyantri Bapak Ibu sekalian.
Jadi nyantri niku mboten khusus santri sing hadir ten pondok sing tinggal di pondok mboten. Istilah nyantri niku jenengan mau belajar kitab secara intens, nggih niku namanya nyantri salah satunya, nggih. Kita masuk ke dalam pembahasan kitab, nggih. Yang pertama beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahullahu taala memulai kitab beliau dengan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya kebaikan. Khairan di sini tidak pakai alif lam nggih Bapak Ibu sekalian. Khairan pakai tanwin. Kalau di sini pakai hatain. Kebaikan di sini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah kebaikan yang sangat banyak. Umumnya kebaikan. Jadi bukan kebaikan satu tertentu, cuman baik yang ini, bukan. Tapi kebaikan secara menyeluruh. Nah, beliau melanjutkan sabdanya, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih. Orang yang faham tentang ilmu agama secara mendalam, lebih terkhusus lagi karena kita membahas tentang ilmu fikih, Allah akan memberikan kepadanya ilmu fikih yang mendalam dalam agama Islam. Jadi setiap siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bahwasannya ia bisa mendalami ilmu agama Islam, maka sungguh itu adalah satu pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasannya dia termasuk sebagai ahlul khair, orang-orang yang dia selalu berjalan dalam kebaikan. Dari sini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas inti dari apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, dari pembahasan rukun Islam, rukun iman, kemudian nanti ada alamat ataupun tanda-tanda bahwasanya orang itu sudah baligh atau belum. Itu nanti insya Allah semuanya dibahas. Dan rukun-rukun wudhu seperti apa, syarat-syarat wudhu seperti apa, rukun-rukun sholat, nanti sampai pembahasan di akhir kitab insya Allah. Sebelumnya yang perlu saya sampaikan untuk pelandasan, untuk melandasi ilmu fikih yang akan kita dalami, perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap orang ketika ia ingin mendalami ilmu fikih, maka ia harus tahu bahwasannya salah satu adab dan salah satu anjuran yang sangat-sangat dianjurkan ketika kita mengamalkan suatu ilmu fikih dalam kehidupan keseharian kita, maka dianjurkan untuk setiap orang itu mengambil pendapat-pendapat dari satu mazhab tertentu. Kalau di dalam istilah fikih adalah at-tamadhub. At-tamadhub itu mengambil satu pendapat dari mazhab tertentu. Maksud saya mazhab tertentu lebih signifikannya adalah 4 mazhab yang besar. Yang kita kenal bersama dari mazhabnya Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan al-madhab al-Hanafiyah. Kemudian madhabnya Imam Malik yang tersebar luas di daerah Madinah, yang kita sebut dengan madhab Malikiyah. Yang ketiga, madhab yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita sebut dengan al-madhab Asy-Syafi'iyah. Dan yang terakhir dari madhab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang kita kenal dengan al-madhab Al-Hambali. Jadi salah satu dari 4 ini hendaknya kita berpegang teguh dulu melandasi ilmu fikih kita dengan salah satu dari keempatnya. Karena nopo, kalau tidak dilandasi seperti ini, akhirnya orang ketika beramal, ketika beribadah,
Ketika cuman comot pendapat ulama sana, ngambil pendapat ulama yang sini, mengambil pendapat ulama yang satu lagi, bisa jadi ibadah dia itu akhirnya campur aduk jadi kayak es campur, Bapak Ibu sekalian. Nggih, ini bukan suatu hal yang napa nggih, sekedar suatu yang ringan mboten. Karena saya contohkan sebagai gambaran global dulu nggih. Ketika seseorang itu sholat, sebelumnya pasti berwudu. Gimana Pak Menten? Pasti wudu. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam madhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seorang itu ketika dia wudu, itu wajib untuk mengusap seluruh kepalanya. Wajib. Nggih. Kalau di dalam mazhab Syafi'i napa hukumnya? Sunnah. Nggih. Kalau di dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Jadi seluruh kepala ini harus diusap dengan air. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian. Orang ini tadi yang awalnya berpegang teguh dengan tata cara wudhu yang disebutkan ataupun yang menjadi pendapat kuat dalam mazhab Abu Hanifah, yang salah satunya rukun wudhunya adalah mengusap seluruh kepala dengan air. Terus dia nyoba, ini coba-coba ceritanya, coba-coba dengan mazhab yang lain. Salah satunya dengan mazhab Syafi'i masalah. Contoh saja, dengan mazhab Syafi'i dia mencoba untuk mengusap sebagian kepala saja. Pertanyaannya, apakah nantinya ketika dia ini tadi yang awalnya sebelumnya berpegang teguh dengan wudhu dengan tata cara Abu Hanifah, kemudian coba-coba dengan tata caranya mazhab Syafi'i, kemudian dia sholat, sholatnya sah apa tidak Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah tidak sah. Menurut siapa? Mazhab Abu Hanifah. Tapi sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi sahnya ibadah itu terkadang menurut mazhab tertentu sah, menurut mazhab yang lain tidak sah. Karena ada syarat-syarat yang berbeda setiap mazhabnya. Apa arti mazhab sih Bapak Ibu sekalian? Arti mazhab niku napa toh? Mazhab itu artinya adalah jalan, thoriqoh, tata cara. Jadi tujuan utama dari didirikannya madhab itu adalah agar mempermudah setiap muslim untuk berjalan di satu jalan, mboten sah perlu belok sana sini, meraba kanan kiri mboten. Tapi tidak selalunya. Ketika seorang itu sudah berpegang dengan satu madhab tertentu, kemudian tidak boleh sesekali mengambil pendapat dari madhab yang lain. Yang terpenting napa wau? Berpegang teguh dulu dengan satu mazhab tertentu, baru setelah itu kalau dia mungkin menemui bahwasanya ada suatu hal yang dia itu tidak bisa melakukan kecuali mengambil mazhab yang lain, pendapat dari mazhab yang lain, monggo silahkan. Tapi jangan coba-coba seperti tadi. Karena ketika sholat dia harus dengan wudhunya pendapat dari Abu Hanifah, maka wudhunya harus semuanya, kepala harus kena air semuanya. Baru sholatnya nanti bisa dikatakan sah karena wudhunya sah. Tapi kalau coba-coba dengan wudhunya madhab Syafi'i, kemudian dia sholat dengan tata caranya Abu Hanifah, sholatnya tidak sah. Ngaten nggih? Jadi bahayanya niku sampai ranah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar kok yang penting kita wudhu, kita sholat, kita ibadah, mboten. Kalau kita bisa menimba ilmu lebih jauh lagi, kenapa tidak? Nggih. Karena ilmu Allah niku sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Saya terjemahkan satu persatu nggih. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam.
Dan kalaulah bahwasannya seluruh yang ada di muka bumi ini nggih, Bapak Ibu sekalian, dari pohon-pohon itu semuanya dijadikan sebagai pena. Sebagai apa? Pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhar. Dan seluruh lautan yang Allah ciptakan di dunia ini dikumpulkan semua airnya 7 lapis lautan. Dalam ayat ini disebutkan apa? Laut niku ada 7 lapis, 7 tingkatan. Kalau toh semua airnya ini Allah jadikan sebagai tinta, maka sungguh tidak akan cukup semua itu tadi untuk menuliskan kalimatullah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan adanya kajian yang saya bawakan ini bisa kedepannya membuka pintu dari ilmu fikih panjenengan agar lebih kuat lagi pendasarannya, atau mungkin yang sudah pernah belajar dalam kitab yang sama paling tidak bisa memurajaah, bisa mengulang yang mungkin sudah terlupakan, bisa terulang kembali. Tidak ada yang sia-sia dalam mengkaji ilmu. Saya sendiri sebagai yang menyampaikan juga dapat faedah, manfaat. Panjenengan yang menjadi mustami' yang hadir di sini juga mendapatkan manfaat yang sama. Saya dapat manfaat murajaah juga, mengulang apa yang saya sudah pernah pelajari. Panjenengan yang belum belajar bisa tahu, bisa mendapatkan ilmu baru. Yang sudah pernah belajar juga bisa ikut murajaah. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan panjenengan semuanya. Tadi kan saya sebutkan di awal bahwasannya setiap orang itu hendaknya ketika dia ingin beramal, beribadah dengan suatu ibadah tertentu, hendaknya mengambil pendapat dari mazhab-mazhab yang ada, mazhab yang 4. Loh Mas, bukannya mazhab itu dulu banyak nggih? Mungkin ada yang pernah tahu mungkin nggih. Jadi salah satunya yang terkenal adalah dari mazhab Imam Sufyan. Nggih. Al-Imam Sufyan dan juga Imam Laits. Imam Laits itu nggih Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan sedikit tentang sejarah beliau. Imam Laits adalah sahabat karibnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau tinggal di negeri Mesir. Nggih. Tapi beliau ini kesehariannya adalah, profesinya adalah seorang tajir, pedagang. Nggih. Tapi dari sisi lain beliau itu walaupun beliau adalah seorang pedagang, Imam Syafi'i itu pernah langsung berkata secara terang-terangan bahwasannya beliau berkata, Al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Laits itu lebih dalam ilmunya dibandingkan Imam Malik. Tapi kenapa? Kok yang sampai kepada kita bukan madhabnya Imam Laits, tapi madhabnya Imam Malik? Salah satu penyebabnya yang pertama adalah karena orang-orang yang ada di sekitar Imam Laits itu adalah ahlud dunya. Kebanyakan orang-orang yang pemikirannya niku hal-hal tentang dunia saja kebanyakan. Nggih. Tapi berbeda halnya dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Orang-orang yang ada sekitar beliau, santri-santri beliau, murid-murid beliau, nggih, juhudnya sungguh-sungguh untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala yang akhirnya terbangun satu mazhab ini. Nggih. Dan penyebab yang kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita tidak boleh ataupun kurang tepat jika kita mengambil pendapat dari imam tertentu yang itu mungkin beliau sebenarnya punya mazhab dulunya. Tapi kemudian mazhabnya karena berjalannya waktu mazhab tersebut hilang begitu saja. Contoh seperti tadi, Imam Laits. Contoh beliau memiliki satu pendapat tertentu tentang perihal
sholat contoh. Nggih. Jadi di dalam sholat itu kan kita tahu bersama bahwasannya ketika seorang sholat dalam kondisi perjalanan jauh, nggih, itu kan ada rukhsahnya, ada keringanannya dari syariat. Yang salah satunya adalah qasrus sholah, meringkas sholat. Nah, di sini kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada patokan dan ada syarat-syaratnya untuk sampai bisa mengqasar sholat. Tidak kok serta-merta dia katanya mau perjalanan jauh, kemudian habis itu boleh qasar sholat, mboten. Kalau di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pendapat yang masyhur itu ada dua. Saya sebutkan yang agak ringan saja. Nggih. Karena ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwasannya seseorang ketika dia melakukan perjalanan jauh dan diperbolehkan mengambil rukhsah qasrus shalah atau jam'u bainas shalatain, meringkas salat atau juga mengumpulkan dua salat di satu waktu, takdim atau takhir, mengedepankan waktu salat atau mengakhirkan waktu salat, itu syarat jaraknya adalah 84 kilometer. Nggih, kalau secara hitungan sekarang pinten? 84 kilometer. Yang berarti napa jenengan saking mriki dugi Solo nggih dereng angsal qasar. Nggih. Jadi ampun, aku wis ning Solo nggih. Mboten Solo terus napa? Qasar salat, jamak salat. Mboten. Nggih. Berarti napa harus 84 kilometer. Kalau sebelum itu berarti belum boleh mengambil rukhsah, belum boleh mengambil keringanan dari napa? Meringkas salat maupun menjamak antara dua salat. Nggih. Biasanya kan ada istilah jamak qasar, ngoten nggih. Jamak dan qasar niku dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jamak dan qasar itu dua hal yang berbeda. Jamak itu sendiri, qasar itu sendiri. Yang artinya nopo? Seseorang ketika dia melakukan perjalanan jauh dan sudah sampai kepada 84 km tadi, dia bisa memilih antara 3 pilihan. Niki saya gambarkan dulu nggih secara ringkas saja. Boleh dia menjamak saja tanpa qasar nggih, menjamak saja. Maksud saya nopo? Contoh zuhur asar. Pas di perjalanan jauh, kemudian masuk waktu zuhur. Boleh dia hanya menjamak antara zuhur dan asar saja di waktu zuhur. Menjamak saja niku maksudnya napa? Tetap 4-4. Tapi di waktu zuhur. Bisa dipahami nggih? Niki yang jamak saja. Pilihan yang kedua adalah qasar saja. Meringkas salat tok. Nggih. Meringkas salat tok niku yang berarti napa? Salatnya tetap di waktu zuhur, salatnya tetap di waktu asar. Tapi nanti salatnya 2 sama 2. Jadi kalau tadi kan napa? 4-4 tapi dijadikan 1 di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau yang cuman meringkas saja, mengqasar saja, itu di waktu zuhur kita masuk ke masjid, mampir masjid, kita sholat zuhur 2 rakaat saja. Itu qasar tok. Nanti pas masuk waktu sholat asar, mampir masjid lagi, sholat asar tapi diringkas jadi 2. Ngoten nggih? Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga yang terakhir adalah dia menjadikan jamak dan qasar dijadikan satu. Kalau jamak dan qasar jadi satu, insya Allah sampun paham sedaya. Nggih. Jadi 2 sholat dijadikan di satu waktu, kemudian diringkas juga. Ngoten nggih? Insya Allah ngoten nggih. Nah, tadi kembali ke pembahasan awal tadi Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jadi kalau di dalam mazhab itu, di dalam mazhab yang 4 ini tadi yang saya sebutkan, pasti semuanya punya syarat-syarat tertentu dalam pendapat dalam hal ini tadi. Tentang rukhsah sholat, keringanan sholat dalam perjalanan jauh. Akan tetapi saya contohkan, mungkin nggih, ada salah satu ulama yang mengatakan, saya tidak nyebut nama karena mungkin ini sekedar contoh saja. Seorang ulama yang mengatakan bahwasannya boleh seseorang itu ketika dia membawa bekal, sudah membawa bekal,
kemanapun dia pergi kalau sudah bawa bekal sudah boleh mengambil keringanan safar, keringanan perjalanan jauh. Saya contohkan, jenengan berangkat dari Blumbang ke Pasar Tawangmangu bawa bekal. Niku saya contohkan niku mawon. Jadi jenengan dari Blumbang sini turun ke Pasar Tawangmangu bawa bekal. Kalau menurut yang mengatakan ini tadi boleh jenengan ngambil keringanan perjalanan jauh karena pendapat beliau seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu syarat-syaratnya apa saja. Syarat-syarat yang beliau sampaikan apa saja kan kita tidak tahu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita mempelajari ilmu fikih kita mendalaminya dengan landasan dan dasaran dari 4 madhab yang sudah kita kenal bersama tadi. Dan hendaknya lagi karena kita hidup di negara Indonesia, karena Indonesia ini secara umumnya ulama-ulama yang muncul dari negara kita ini, negeri kita ini hampir seluruhnya, terutama ulama-ulama besar yang terkenal, yang sampai akhirnya jadi muallim mudarris di Makkatul Mukarramah, di kota Makkah sana, ada yang membuka majelis di negara-negara yang lain. Salah satunya yang kita kenal adalah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Beliau namanya Imam sinten? Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani niku dari Banten. Madhabnya nopo? Asy-Syafi'i. Madhabnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka nopo anjurannya nopo? Hendaknya kita ketika kita belajar ilmu fikih untuk mulai mendasarinya dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Loh banyak hal Bu, Pak, jenengan ketika ngusap rambut tadi, ngusap kepala ketika wudhu, itu yang dulu dari SD belajar, niku ngusapnya harus semua atau cuman sebagian saja boleh? Nah, niku sudah satu ciri saja. Kemudian biasanya kepala diusapnya 3 kali nopo cuman sekali? Nah, 3 kali. Sunnahnya nopo, karena dalam madhab Syafi'i itu seluruh gerakan wudhu itu 3 kali semua. Mau niku ngusap kepala, mau niku ngusap ataupun membasahi telinga, itu semuanya 3 kali. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya doa setelah wudhu itu juga dibaca 3 kali. Bahkan basmalahnya juga 3 kali. Nggak ada yang berpendapat dalam madhab Syafi'i seperti itu. Saking nopo perhatiannya dengan sunnah yang 3 kali tadi. Itu yang perlu saya landasi dulu untuk kedepannya jenengan bisa tahu, oh kenapa toh kita itu dianjurkan sekali untuk belajar fikih dengan thariqah, dengan tata cara yang sudah ditata oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang datang setelah beliau di dalam madhab Syafi'i. Ngoten nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini, setelah ini tadi alhamdulillah sudah kita bahas tentang landasan-landasan tentang fikih secara ringkas. Kita masuk dalam kitab beliau, Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair. Tidak apa-apa niki tinggal 1/4 jam, tapi insya Allah tetap akan kita bahas. Paling boten nyicil dulu. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan yang pertama kenapa kok beliau itu dan kebanyakan ulama ketika menulis suatu karangan, suatu kitab memulai dengan basmalah. Yang pertama penyebabnya adalah iqtidaan bi kitabillahil aziz. Jadi mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, Allah taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta.
Setiap perkara, nggih, kullu amrin itu setiap perkara, dzibalin, yang memiliki kepentingan dalam agama ini, la yubda'u fihi bi bismillah, bila mana di dalamnya tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka ia akan terputus. Terputus napa nih? Terputus barokahnya. Apa itu barokah? Barokah niku kebaikan yang sangat banyak. Al khairul katsir, disebutkan oleh para ulama, barokah itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bagian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nggih. Sebelumnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Termasuk dari Asmaul Husna. Yang kita kenal Asmaul Husna itu 99 yang tersebut dalam sabda Nabi Muhammad maupun di dalam Al-Quran. Tapi selebihnya, nah itu semua masih Allah simpen. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang asal katanya itu sama, Bapak Ibu sekalian. Asal kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jika kita kembalikan kepada kamus besar bahasa Arab, kembali kepada kata rahima. Jadi kembali ketiga huruf, ra, ha dan mim. Rahima. Artinya apa? Menyayangi. Dua-duanya sama. Yang kemudian muncul Ar-Rahman dan kemudian Ar-Rahim. Para ulama menyebutkan bahwasanya perbedaan antara keduanya itu ada dalam beberapa hal. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman karena ini Ar-Rahman naik panjang, ngoten nggih. Niku ternyata ada faedahnya, ada manfaatnya juga Bapak Ibu sekalian yang kita perlu ketahui. Ar-Rahman di sini maknanya adalah al-mu'ti li jalailin ni'am. Jadi yang maha memberi nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang terlihat. Salah satunya adalah nikmat kita bisa melihat. Nikmat kita bisa melihat itu di bawah dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim karena lembut nggih, Ar-Rahim, ngoten nggih. Karena harus lembut, tidak boleh Ar-Rahim, ngoten mboten angsal nggih. Haknya harus bersih, mboten khim tapi him, ngoten nggih. Masyaallah nggih. Kalau Ar-Rahim itu adalah al-mu'ti lidaqaiqin ni'am. Jadi maha memberi yang nikmat-nikmat yang lembut. Maksudnya nikmat-nikmat yang lembut niku napa? Contoh seperti kalau Ar-Rahman tadi kan nikmat melihat saja. Tapi kalau Ar-Rahim itu maha memberi yang memberi apa? Ketajaman melihat. Beda nggih? Kalau Ar-Rahman nikmat melihat saja. Tapi kalau Ar-Rahim adalah nikmat ketajaman dalam melihat. Sama, setiap orang Allah berikan akal yang sehat. Nggih. Tapi ketika Allah memberikan ketajaman dalam berpikir dengan akal yang sehat tadi, itu adalah masuk dalam kategori Ar-Rahim. Ngaten nggih. Dan ada yang membedakan lagi dari sisi yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman Maha Pengasih itu adalah rahmat, rahmat yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh ciptaannya dari awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala dulu sampai nanti Allah datangkan hari akhir. Mau itu manusia yang kafir maupun yang mukmin, mau itu makhluk yang lain, mau itu hewan, jin, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari sifat yang masuk dalam nama Ar-Rahman. Ngaten nggih.
Jadi seluruh yang mukmin kafir yang niku bahkan ahli maksiat, ahli taat semuanya dapat. Nggih. Bahkan kita lihat sekarang nggih, kebanyakan malah orang-orang kafir itu kalau di mata kita mungkin nggih ada beberapa yang wah kok hidupnya lebih makmur daripada orang-orang mukmin. Nah, itu masuk dalam kategori ar-rahman. Kemudian yang kedua perbedaan yang dalam kategori yang ini dalam nama Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan, Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih khusus untuk panjenengan-panjenengan sekalian. Jadi dalam suatu hadis disebutkan bahwasannya innalillahi mi'atu rahmah. Mi'ata rahmah. Jadi sungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 kasih sayang. Kemudian Allah jadikan satu dari 100 tadi Allah bagikan ke seluruh ciptaannya dari awal penciptaan sampai nanti hari akhir. Kembali kemana Bapak Ibu sekalian? Ke nama Ar-Rahman. Satu saja. Terus yang 99 kemana? Yang 99 Allah siapkan nanti di hari akhir untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kurang sayang nopo Allah kalih panjenengan. Diminta untuk beriman, beribadah kepada Allah, Allah sudah siapkan ganjaran yang besar di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Asal katanya sama dari rahimah, tapi perbedaan antara keduanya seperti yang saya sebutkan tadi. Ngaten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup nggih, karena kita membahas tentang fikih. Maka alangkah baiknya kalau kita bahas basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ini secara hukum fikih juga. Hukum fikih. Secara hukum yang 5. Wajib, mustahab atau sunnah, kemudian mubah, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Saya definisikan satu persatu dulu. Hukum wajib. Apa itu hukum wajib? Para ulama menyebutkan ma talaba syari' fi'lahu ala wajhil ilzam. Jadi wajib itu adalah apa-apa yang syariat itu minta. Berarti Allah dan Rasulnya minta. Asy-syari' itu adalah Allah dan Rasulnya minta kepada kita secara wajhul ilzam, secara harus. Ngaten nggih? Itu kalau wajib. Kalau sunnah bedanya cuma apa? Tidak harus. Nggih. Jadi diminta oleh Allah dan Rasulnya tapi secara tidak harus. Adapun mubah niku nggih artinya boleh. Jadi boleh milih antara mau ditinggalkan boleh, antara tidak ataupun antara dilakukan juga boleh, tidak masalah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh adalah ma talaba syari' tarkahu ala ghairi wajhil ilzam. Jadi makruh itu lawan katanya dari secara gampangnya lawan kata dari sunnah, dari mustahab. Sunnah niku namanya bisa mustahab Bapak Ibu sekalian. Arti mustahab niku dicintai. Ngoten nggih. Jadi kalau makruh itu adalah apa-apa yang diminta oleh syari' oleh Allah dan Rasulnya tapi tidak harus ditinggalkan. Diminta untuk ninggalnya tapi tidak harus. Dan yang terakhir adalah yang haram. Haram adalah apa-apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita tinggalkan secara keharusan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan basmalah ini tadi, untuk secara basmalah yang hukum yang wajib dulu. Yang pertama, yang harus dilakukan. Bila tidak dilakukan maka akan berdosa.
Itu beberapa definisi yang lain. Jika dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa. Nggih. Basmalah yang wajib adalah basmalah ketika kita berada dalam sholat. Karena kita harus membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah ada basmalah. Dan rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah tidak akan lengkap, tidak akan menjadi surat Al-Fatihah yang sah untuk bacaan dalam sholat kecuali di dalamnya terdapat juga basmalah. Muter, ngerti? Jadi basmalah itu nggih wajib ketika kita sholat, tepatnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Mau itu sholatnya sholat sunnah, sholat wajib secara umum. Nggih. Kemudian yang kedua, basmalah yang dihukumi sebagai sunnah. Nggih. Ternyata Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan kita mengenal adanya fardu ain dan fardu kifayah. Nggih napa mboten? Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain niku nggih pokoknya kudu setiap orang itu harus melakukan. Nggih, setiap orang yang sudah mukallaf, sudah baligh, akil, nggih, itu harus melakukan. Tapi kalau yang fardu kifayah cukup sebagian orang, sebagian penduduk di wilayah tersebut melakukan, maka sisanya tidak mendapatkan dosa atas meninggalkan hal tersebut. Nah ternyata di dalam sunnah pun juga ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Nggih. Jadi sunnah itu ada yang sunnah ain secara personal, ada yang sunnah kifayah cukup sebagian orang melakukan. Nggih. Sunnah ain saya contohkan dalam basmalah ini. Ketika kita mau wudhu Bapak Ibu sekalian, atau melakukan suatu hal-hal yang baik selain itu, maka disunnahkan untuk kita membaca basmalah. Ini yang sunnah ain. Setiap orang mendapat tauji ataupun khitab ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk membaca basmalah secara personal setiap per orang. Nah, kemudian yang sunnah kifai atau sunnah kifayah dalam masalah basmalah ini adalah ketika jenengan bareng-bareng makan, contoh dalam satu meja makan yang sama. Kemudian ada satu orang yang itu dia membaca basmalah diniatkan untuk semuanya. Diniatkan untuk semua yang hadir dalam meja makan tersebut. Maka basmalah satu orang ini tadi sudah cukup. Sudah cukup untuk menyelesaikan anjuran dari membaca basmalah ketika mau makan. Jadi ini jadi ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Biasanya kan namanya fardu ain, fardu kifayah. Insyaallah sakit difahami Bapak Ibu sekalian? Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah basmalah yang hukumnya mubah, boleh. Boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Ketika salah satu contohnya saya ngambil tisu niki kemudian saya ngomong basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh jenengan ngomong bismillah boleh, tidak ngomong bismillah juga boleh. Ini kan ngambil suatu hal yang istilahnya remeh suatu hal yang kecil. Ini yang hukum basmalah yang mubah yang ketiga. Kemudian yang keempat, hukum basmalah yang makruh. Maksudnya makruh apa tadi? Dianjurkan untuk ditinggalkan. Hukum basmalah yang makruh adalah ketika seseorang membaca basmalah ketika membaca surat At-Taubah di pertengahannya. Contoh di pertengahan surat At-Taubah jenengan tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat dari surat At-Taubah. Niki salah satu pendapat ulama seperti itu. Saya sebutkan satu saja cukup. Jadi basmalah itu ketika kita membacanya di pertengahan surat At-Taubah. Contoh jenengan mau membaca suatu ayat tertentu dalam surat At-Taubah, seharusnya biasanya niku cuman baca ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca ayatnya.
Tapi kok ini tiba-tiba jenengan Bismillahirrahmanirrahim baru baca ayat. Nah, niki basmalahnya niki dihukumi sebagai basmalah yang makruh. Ngaten nggih? Nah, terakhir basmalah yang dihukumi sebagai basmalah yang haram adalah ketika kita membaca basmalah tersebut di awal surat At-Taubah. Beda nggih, kalau tadi kan di pertengahan, di sela-sela surat At-Taubah, tapi kalau ini di awal surat At-Taubah. Jadi sebelum baca bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dan seterusnya. Nah, itu membaca basmalah dulu. Itu hukumnya apa? Haram. Jadi kalau kita baca surat At-Taubah, langsung saja. Kalau dari awal. Jadi ta'awud, pasti ta'awud dianjurkan, kemudian langsung baca surat At-Taubah tanpa dengan adanya basmalah. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Untuk nanti kalau semisal jenengan ada pertanyaan yang muncul, karena sudah ada majelis takon. Silahkan di majelis takon monggo. Kalau memang ketemu saya di jalan atau ketemu di mana mau nanyakan tentang sesuatu yang berhubungan tentang hal yang mungkin sudah saya bahas tadi atau mungkin di luar pembahasan yang sekiranya saya bisa jawab, insya Allah saya jawab semampu saya dan sebisa saya dan senyampainya ilmu saya. Ngoten nggih insyaallah Bapak Ibu sekalian. Jadi mboten sasungkan niki tesih bujang niki nggih. Dadi Mas mawon niki, mboten promosi tapi lho nggih. Nggih. Jadi ngaten, alhamdulillah jadi ndak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian, kan bila ada yang mau bertanya di luar forum saja nggih. Jadi forum ini khusus untuk membahas kitab. Nanti jika jenengan ada pertanyaan yang perlu disampaikan silahkan di luar forum. Ngaten nggih insyaallah Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya akhiri, saya cukup untuk pertemuan kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah ngapunten. Wah niki malah muter pundi-pundi niki. Bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.